Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Shahir Ali SAG FPD, dan yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita Uwa Haji Muhammad, dan yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Al Istiqomah Bapak Sugandi beserta jajaran, dan yang saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al Istiqomah yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya, serta para jamaah bapak-bapak sekalian serta remaja yang kami cintai. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama taklim ini kita buka dengan kajian tafsir Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Dan insya Allah pada jamaah sekalian yang memiliki HP, pada kajian terdahulu surah Yasin, alhamdulillah di channel YouTube Masjid Jami Al Istiqomah, apabila jamaah yang ingin mengulang-ulang bisa dilihat setiap pertemuan taklim kita, misalkan dengan Haji Muhammad Shahir, tinggal diketik aja Haji Muhammad Shahir alias AG, nanti di situ akan keluar kajian-kajian yang telah beliau berikan selama mengisi taklim bulanan di Masjid Jami Al Istiqomah. Dan dan begitu pun dengan para guru-guru yang lain seperti Ustadz Ahmad Fauzan serta Kiai Haji Ahmad Yani Firdaus. Bila jamaah ingin melihat atau materi-materi ilmu yang telah diberikan, yang maklum yang namanya kita ngaji tua, bisa lupa lagi, nanti kita buka di channel YouTube-nya, tinggal diketik namanya aja. Itulah beberapa informasi yang kami sampaikan. Insya Allah pertemuan Ahad depan seperti biasa di minggu kedua dengan pertemuan dengan Ustadz Ahmad Fauzan dengan kajian fikih Fathul Mu'innya. Dan demikianlah dari saya. Dan marilah sama-sama kita buka ngaji ini dengan membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat memudahkan kita untuk mencari ilmu yang berguna dan bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya akrama khalqi mali man'inu siwaka inna khulul hadisin amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Wa lam yaliq Rasulullah zahu kabir idin karim tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
فإن من دونك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب يا نفس لا تقنط من جنة أجواب إن الكبائر في غفرانك الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ودعاني. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad, saya hormati Pengurus DKM, Bapak Sugandi, Bapak Syukur, para hujat, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan mengkaji kembali ya, salah satu dari khasanah keilmuan Islam, yaitu saya ambilkan dari kitab tafsir Jalalain tentang surat Al-Fatihah ya. Jadi nanti urutannya kita ngaji dari bawahnya, juz 30 dari surat dari tafsir Jalalain ini, dengan harapan yang pertama kita bisa memahami atau lebih paham ketika imam membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang ada di juz amma ya. Kemudian ketika kita sudah mengkaji tafsirnya ya, lebih khusyuk di dalam sholat kita ya. Setelah kita pahami, kita mengerti, kemudian kita lebih khusyuk dalam sholat kita ketika mendengarkan imam membaca surat-surat di dalam juz amma ya, atau juz 30. Nanti selesai juz 30 baru kita mulai lagi dari surat Al-Baqarah ya, atau Alif Lam Mim. Itu ya, mudah-mudahan panjang umur ya, sehat semuanya, bisa mengkaji atau menambah keilmuan kita ya. Baik hadirin sekalian, kita bacakan umur surat Al-Fatihah buat pengarang kita tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Suyuti wal Mahalli. Na'afallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyatun. Surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah.
Jadi surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah. Kalau Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Ya, jadi Quran itu ada yang diturunkan di Mekah, ya, atau qoblal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Ada yang diturunkan di Madinah, disebut Madaniyah. Ya, jadi lebih kurang 13 tahun di Mekah itu turun, ya, ayat-ayat Quran. Kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi lebih kurang 23 tahun masa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya. Nah, surat Al-Fatihah ini surat yang turunnya sekaligus satu surat. Ya. Kan kayak surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5. Itu turunnya pertama. Ayat berikutnya turun kemudian. Ya, tapi Fatihah ini satu surat turun, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'u ayatin. Fatihah ini ada 7 ayat. Ya. Bil basmalati, termasuk di dalamnya ayat pertama adalah Bismillah. Ya, jadi Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu ayat pertama. Tapi kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu basmalah tidak termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi ini perbedaan sudut pandang. Ya, dua-duanya ada dalilnya. Makanya jangan heran ketika misalnya kita diimami, ya, dalam sholat kita itu ada imam yang membaca Fatihahnya itu langsung, ya, habis takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, nggak pakai Bismillah. Kenapa? Karena ini berpendapat, ya, berpegangan pada mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Lalu kalau misalnya yang nggak pakai Bismillah atau Bismillah tidak menjadi ayat pertama di surat Al-Fatihah, terus Al-Fatihah itu jadi berapa ayat? Ya, tetap 7 ayat. Ya, ini yang berpendapat Bismillah bukan ayat pertama. Di mana ayat ke-7-nya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat 6-nya itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat 7. Ya. Makanya ayat ke-7 yang bermadzhab Syafi'i itu tidak dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu nggak dipotong langsung. Ya, itu ayat ke-7. Jadi tetap 7 ayat. Nah, hadirin sekalian, surat Al-Fatihah, ya, itu banyak sekali namanya.
Disebut Al-Fatihah karena ini pembuka surat. Ditaruh di urutan pertama dari mushaf Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini. Ya, ini berdasarkan dari proses namanya tauqifi, petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi meskipun Al-Fatihah itu tidak turun yang pertama kali dalam turunnya surat-surat dalam Al-Quran itu, tetapi berdasarkan petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad, Fatihah itu ditaruh di depan. Ya, dari 114 surat itu. Ya, Al-Alaq yang turunnya pertama itu justru malah tidak menjadi surat yang pertama di dalam mushaf Quran itu. Jadi ditaruh di juz amma, juz 30. Ya. Jadi bukan sekedar asal nyusun ya dari Fatihah sampai An-Nas, tetapi berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun semua ayat Quran itu 114 surat, 30 juz disusun ya dari Fatihah sampai An-Nas berdasarkan proses namanya tauqifi, petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ditaruhnya di sini. Habis Fatihah itu paporok terus secara berurutan. Ya. Jadi disebut Al-Fatihah pembuka surat. Ya, karena memang adanya di urutan yang pertama. Fataha yaftahu itu artinya membuka. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu ya, induknya ke surat Al-Fatihah, disebut Ummul Quran ya, induknya Al-Quran. Jadi terhimpun surat-surat di dalam Al-Quran itu ya, terhimpun di surat Al-Fatihah ya. Bahkan di babnya dalam surat Al-Fatihah, bahkan di titiknya di surat Al-Fatihah ya. Kemudian surat Al-Fatihah itu juga disebut dengan Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Kenapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Karena kita dengan Fatihah itu selalu akrab mulut kita dengan surat Al-Fatihah. Ya, terutama di dalam melaksanakan sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi dalam sholat kita, Fatihah itu menjadi bacaan wajib. Gitu. Makanya diperhatikan betul ketika kita melafazkan surat Al-Fatihah. Ya. Dan kita hafal semua. Ada nggak di sini yang nggak hafal surat Fatihah? Hafal ya? Hafal. Dalam sholat kita ketemu Fatihah, di tahlilan kita ketemu Al-Fatihah, selamatan kita ketemu Al-Fatihah. Pasti itu. Ya. Makanya disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau kita ulang-ulang terus hafalan kita itu pasti seperti membaca surat Al-Fatihah. Ya, makanya bapak-bapak nih hadirin sekalian, yang punya hafalan Quran, ya itu dibaca terus, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Punya nggak hafalan Quran? Punya ya? Punya lah. Oke,
Kayak di juz amma itu berapa surat yang kita hafal, atau di surat-surat yang dari Baqarah ya, terus adalah ya surat-surat atau ayat-ayat yang kita hafal. Kalau ayat tahlilan hafal kan dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Karena itu sering kita baca kan. Yang ketika zikiran itu pasti baca tuh. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus ya ayat kursi ya, kemudian ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya itu kita hafal. Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Jadi intinya kalau kita sering mengulang-ulang hafalan kita, maka kita akan melafazkannya seperti surat Al-Fatihah. Kita hafal di luar kepala surat Al-Fatihah itu karena memang sering diulang-ulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jumlatun khobariyatun qasdu biha as-sama'u 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahaqqun li an yahmaduhu wallahu alimun 'alal ma'budi bihaqqin. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Alhamdulillah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, itu artinya memang tidak ada yang patut kita puji selain Allah. Kita memuji orang, ya, karena apanya? Karena kedermawanannya kita puji, karena kesolehannya, kepintarannya, ya, karena belas kasihnya, ya, karena pemberiannya. Itu sering kita memuji orang, ya, karena kecantikannya, kegantengannya, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat mulut kita ini memuji orang itu, ya. Maka di ayat ini, alhamdulillah, segala pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita mendapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Tadi bangun tidur kita nih, tadi bangun tidur, itu kan kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bahwa bangun tidur itu menjadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang tidur itu nggak bangun lah, ada nggak? Ada, tidur nggak bangun. Kita masih dikasih nikmat bangun tidur. Ya, setelah ruh kita melayang waktu kita tidur itu, kemudian dibalikin lagi. Nanti begitu tidur, rohnya melayang, nggak balik lagi. Ya, tidur selamanya, alias meninggal dunia. Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah, mendapat nikmat baik besar ataupun kecil kita ucapkan alhamdulillah. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Orang yang ketika mendapat nikmat yang sedikit dia nggak bersyukur, maka ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak dia juga nggak bersyukur. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bangun pagi, ya, masih bisa ibadah, masih bisa kumpul, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa berjalan ke mushola, ya, masih diberikan nikmat hidayah, masih bisa nafas, masih sehat.
ya, masih bisa melangkahkan kaki kita. Ya, itu nikmat. Ya, nikmat yang sangat besar. Ada orang yang ketika bangun tidur, ya bangun doang, nggak ibadah. Ada nggak? Ya bangun doang, nggak ibadah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Maka seorang muslim itu mestinya ketika mengawali segala aktivitasnya itu diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Mau ngaji bismillah, mau keluar rumah bismillah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau nyari rezeki, mau kerja, mau ngojek, mau nyalok, ya ucapkan bismillah. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Begitu dapat ucapkan alhamdulillah. Nggak dapat juga ucapkan alhamdulillah. Yang namanya rezeki itu nggak bakalan ketukar. Kata orang tua kita kan gitu. Namanya rezeki itu nggak bakalan ketukar. Sebelahnya nih dagang yang sama, makanan yang sama, minuman yang sama, tapi Allah sudah kasih masing-masing bagiannya. Allah sudah kasih. Ya. Jadi awali dengan bismillah aktivitas kita ini, akhiri dengan alhamdulillah. Makan ntar kita, ya. Ada makan ini, ada. Nah, makan kita bismillah. Ya. Ada yang bilang begini di ceramahnya, kalau makan itu cukup bismillah, nggak usah pakai bismillahirrahmanirrahim, karena itu katanya bid'ah. Ya. Apa salahnya sih namain Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya nggak dosa, nggak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena katanya Nabi cuma ngajarin bismillah. Ya. Jadi mau makan ucapkan bismillah, selesai makan ucapkan alhamdulillah. Maka setan-setan yang ada pada diri kita itu ketika kita rutin melakukan aktivitas itu, mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, maka setan pada diri kita itu jadi kurus. Kenapa? Nggak bisa ikut makan. Karena kita makannya pakai bismillah mengawalinya itu. Tapi kalau seorang muslim itu setiap makan tidak membaca bismillah, maka setan ngikut makan. Setannya gemuk. Ya. Yang makannya kurus, setannya ngikut makan. Ya. Padahal setan itu adalah musuh yang nyata. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Ya. Ay malikun jamil khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawab. Pemilik semua makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan melata, ya wa ghairihim dan yang lainnya. Wa qul min hayutlaqu alaihi alam. Ya, jadi disebut alam, ada alam jin, alam manusia, alam malaikat. Ya. Walau ghalaba fi jami'i bil ya'i wan nun. Jadi alamin itu bentuk jamak dari alam. Ya, semesta ini. Jamaknya bil ya wan nun, dengan ya dan nun. Ulul ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamah li'annahu
alamatun ala mawjudihi. Jadi disebut alamin, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya jin, Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat, Tuhannya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah yang ngatur. Rabb itu artinya pengatur. Ya. Jadi alam semesta ini diatur. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan bulan kelihatan, kapan bulan nggak kelihatan. Ya. Makanya kemarin ketika Ramadan dan Idul Fitri, ya, itu kan melihat bulan, ru'yatul hilal, dilihat itu. Ya. Ada yang nggak pakai ngelihat, cukup dihitung, dihisab. Ya, ada yang diru'yat, ru'yat itu melihat. Makanya ada perbedaan. Ini tahun depan itu juga katanya masih beda. Ya, tahun 2 tahun ke depan itu masih beda katanya. Ya, Idul Fitri dan Lebarannya. Ada yang kemarin itu ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Bahkan di Juanda itu ada yang Kamis. Ya. Makanya Depok pindah lagi tuh. Lebaran hari Kamis. Ya. Jadi itu Allah yang ngatur. Hilal Allah yang ngatur, matahari Allah yang ngatur, kapan dia harus terbit, kapan harus tenggelam. Manusia pun Allah yang ngatur. Dari sejak dalam rahim, kemudian lahir, tumbuh menjadi dewasa sampai mati, itu adalah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ajal, itu Allah yang ngatur. Ya. Jadi kita ini hanya mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang pemilik alam semesta ini, nggak bisa kita ngatur-ngatur sendiri, nggak bisa. Kita hanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, ayatir rahmah, wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, selalu menghendaki kebaikan kepada makhluknya. Ya, iradatul khair. Ini kita nih, ya, hadirin sekalian, sebagai makhluk Allah itu selalu diharapkan untuk berbuat baik. Allah berikan kita akal, itu bisa menimbang, bisa memikirkan, bisa mengklasifikasi mana yang baik, mana yang buruk. Makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, tangan kanan itu baik, tangan kiri itu tidak baik. Ya, kata Nabi, kul biyaminik wa kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Selalu menginginkan kebaikan. Iradatul khair. Manusia dengan akalnya bisa menimbang, bisa memilih mana perbuatan baik, mana perbuatan yang buruk. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanan baik, makanan buruk. Minuman baik, minuman buruk. Manusia bisa bedakan itu. Kenapa? Allah berikan akal. Ya, kecuali yang tidak punya akal, yang akalnya terganggu, yang akalnya koslet. Maka mereka yang akalnya koslet itu, yang akalnya terganggu, tidak memiliki kewajiban untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Akalnya
koslet, terganggu. Dia nggak wajib sholat, dia nggak wajib puasa Ramadan, dia nggak wajib melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Akalnya terganggu. Tapi yang akalnya sehat, ya, dia harus menjalankan syariat agama, ya, sholat, puasa Ramadan, ya, zakat, haji kalau mampu, ya, berbuat baik, menutup aurat, ya, itu wajib dilaksanakan. Kenapa? Akalnya sehat. Maka Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim selalu menginginkan kebaikan kepada hambanya. Ya. Maka sering kita mengatakan bahwa kebaikan ini datangnya dari Allah. Yang buruk ini datangnya dari saya pribadi. Ya, yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Karena tidak mungkin Allah menghendaki keburukan kepada hambanya. Gak mungkin.